Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai materi dari analisis teknikal yang dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Anwar SE MSc, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, langsung saja kita masuk di topik pembahasan kali ini. Topik pembahasan yang pertama dan kedua akan dijelaskan oleh saya, Nur Hikmah. Yang ketiga akan dijelaskan oleh Yusnita Yunus. Yang keempat dan lima akan dijelaskan oleh Sri Maryuni Putri. Dan yang keenam dan ketujuh akan dijelaskan oleh Nur Anissa. Dan yang terakhir, materi ke-8 yaitu dijelaskan oleh Ahmad Basiruddin Lomba beserta dengan contoh kasusnya. Yang pertama, pengertian analisis teknikal. Analisis teknikal adalah teknik untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan pada data pasar historis seperti informasi harga dan volume. Menurut Mayer, tahun 1989, analisis teknikal didefinisikan sebagai studi terhadap suatu sekuritas atau pasar secara keseluruhan berdasarkan permintaan dan penawaran. Yang kedua, asumsi yang mendasari analisis teknikal. Charles Dow merilis serangkaian editorial yang membahas mengenai teori analisis teknikal. Tulisannya termasuk dua asumsi dasar yang terus membentuk kerangka kerja untuk analisis teknikal perdagangan. Yang pertama, pasar itu efisien dengan nilai-nilai yang mewakili faktor-faktor yang mempengaruhi harga efek. Tetapi pergerakan harga pasar tidak murni acak, tetapi bergerak dalam pola dan tren yang dapat diidentifikasi yang cenderung terulang dari waktu ke waktu. Efficient Market Hypothesis atau EMH pada dasarnya berarti harga pasar suatu efek pada suatu waktu tertentu secara akurat mencerminkan semua informasi yang tersedia dan oleh karena itu mewakili nilai wajar efek yang sebenarnya. Asumsi ini didasarkan pada gagasan bahwa harga pasar mencerminkan jumlah total pengetahuan semua peserta pasar. Yang kedua, asumsi dasar kedua yang mendasari analisis teknikal adalah gagasan bahwa perubahan harga tidak acak, mengarah pada keyakinan analisis teknikal bahwa tren pasar, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dapat diidentifikasi memungkinkan pedagang pasar memperoleh untung dari investasi berdasarkan analisis tren. Namun saat ini, analisis teknikal didasarkan pada 3 asumsi utama. Yang pertama, market discount everything. Banyak ahli mengkritik analisis teknikal karena hanya mempertimbangkan pergerakan harga dan mengabaikan faktor fundamental. Analisis teknikal percaya bahwa segala sesuatu mulai dari fundamental perusahaan hingga faktor pasar luas hingga psikologi pasar sudah dihargai dalam saham. Ini menghilangkan kebutuhan untuk mempertimbangkan faktor-faktor secara terpisah sebelum membuat keputusan investasi. Satu-satunya yang tersisa adalah analisis pergerakan harga yang dilihat oleh analisis teknikal sebagai produk penawaran dan permintaan untuk saham tertentu di pasar. Yang kedua, harga bergerak dalam tren. Analisis teknikal percaya bahwa harga bergerak dalam tren jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Dengan kata lain, harga saham lebih cenderung untuk melanjutkan tren masa lalu daripada bergerak tidak menentu. Sebagian besar strategi perdagangan teknikal didasarkan pada asumsi ini. Yang ketiga, sejarah cenderung terulang. Analisis teknikal percaya bahwa sejarah cenderung terulang. Sifat berulang dari pergerakan harga sering dikaitkan dengan psikologi pasar yang cenderung sangat dapat diprediksi berdasarkan emosi seperti ketakutan atau kegembiraan. Analisis teknikal menggunakan pola grafik untuk menganalisis emosi ini dan pergerakan pasar. Selanjutnya,
untuk memahami tren, sementara banyak bentuk analisis teknikal telah digunakan selama lebih dari 10 tahun. Mereka masih diyakini relevan karena menggambarkan pola pergerakan harga yang sering berulang. Teknik-teknik analisis teknikal. Ada beberapa teknik penggunaan grafik atau charting yang biasanya digunakan investor sebagai dasar untuk pengambilan keputusan investasinya dalam analisis teknikal, yaitu pertama, the Dow Theory, kedua, chart pola pergerakan harga saham, ketiga, rata-rata bergerak, empat, relative strength. The Dow Theory. The Dow Theory pertama kali dikemukakan oleh Charles Haddow, sehingga disebut dengan The Dow Theory. Pada tahun 1800-an, teori ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren harga pasar saham dalam jangka waktu yang panjang, berdasarkan pada data-data historis harga pasar saham di masa lalu. Teori ini pada dasarnya menjelaskan bahwa pergerakan harga saham bisa dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, primary trend, yaitu pergerakan harga saham dalam jangka waktu yang lama atau beberapa tahun. Kedua, secondary, intermediate trend, yaitu pergerakan harga saham yang terjadi selama pergerakan harga dalam primary trend. Ketiga, minor trend atau day-to-day move, merupakan fluktuasi harga saham yang terjadi di setiap hari. Untuk menggambarkan pola pergerakan harga-harga saham dalam primary trend, dalam The Dow Theory dikenal adanya dua istilah utama, yaitu pasar dalam kondisi bergairah atau bull market, dan pasar yang lesu atau bear market. Bull market terjadi ketika pergerakan harga-harga saham dalam primary trend cenderung untuk bergerak naik, sedangkan bear market menunjukkan pergerakan harga-harga saham dalam primary trend yang cenderung turun, seperti ditunjukkan oleh grafik berikut ini. Chart pola pergerakan harga saham. Teknik lain untuk menggambarkan pola pergerakan harga saham adalah dengan menyusun grafik chart dari pergerakan saham secara individual selama waktu tertentu. Dengan membuat gambaran pergerakan harga saham secara visual dan memperhatikan kekuatan daya tarik menarik permintaan dan penawaran, investor berharap bahwa mereka akan mampu memprediksi arah pergerakan harga saham di kemudian hari. A. Grafik batang atau bar chart. Grafik batang merupakan cara yang paling sederhana dalam analisis teknikal yang menggambarkan pergerakan harga saham. Grafik batang memudahkan analisis untuk secara visual dapat mengamati informasi dari suatu kisar perdagangan atau trading range pada suatu periode tertentu yang dianalisis. Sumbu vertikal dalam grafik batang menunjukkan harga saham, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan waktu. Pergerakan harga saham ditunjukkan oleh diagram batang vertikal atau bar vertikal, di mana ujung atasnya menunjukkan catatan harga tertinggi saham, sedangkan ujung bawahnya menunjukkan catatan harga terendah. Garis horizontal atau tick mark pada sebelah kiri batang mencerminkan harga buka dan garis horizontal sebelah kanan batang mencerminkan. Bagian terpenting dari grafik batang adalah identifikasi harga pembuka dan harga penutup. Harga pembuka memiliki arti penting karena mencerminkan psikologi dari para pelaku pasar sebagai awal dari sesi perdagangan. Harga penutup memiliki arti penting karena mencerminkan pedagang dan investor yang bersedia mengambil posisi overnight. Bar chart biasanya juga disertai dengan bar chart tambahan di bagian bawah yang menunjukkan volume perdagangan harga saham. B. Point and figure chart. Jenis chart seperti ini lebih kompleks dibandingkan dengan bar chart biasa karena menggambarkan perubahan harga saham yang berubah secara signifikan atau volume perdagangan saham tidak dimasukkan dalam chart jenis ini. Metode penggrafikan angka atau poin dan gambar atau point and figure chart berbeda dengan metode lainnya.
Dalam hal aksis horizontal tidak mengukur waktu melainkan jumlah perdagangan dalam kisar harga tertentu. Grafik poin dan gambar terdiri dari kotak-kotak yang mencerminkan himpunan pergerakan harga tertentu, di mana ada yang mencerminkan penurunan maupun peningkatan harga saham tersebut. Berikut adalah grafik point and figure chart. Selanjutnya, rata-rata bergerak. Kesimpulan sementara yang dapat ditarik dari metode ini adalah bahwa investor dianjurkan untuk membeli saham jika A. Garis rata-rata bergerak secara mendatar dan harga pasar saham akan melampaui garis tersebut. B. Harga saham berada di bawah garis rata-rata bergerak yang sedang menaik. C. Harga saham saat ini berada di atas garis rata-rata bergerak yang cenderung menurun, namun kembali menaik sebelum mencapai garis tersebut. Sedangkan investor disarankan untuk menjual saham jika A. Harga saham saat ini berada di bawah garis rata-rata bergerak yang mendatar. B. Harga saham bergerak naik di atas garis rata-rata bergerak, namun garis rata-rata bergerak tersebut justru sedang menurun. C. Harga saham yang cenderung mengalami kenaikan berada di bawah garis rata-rata bergerak, tetapi kembali menurun sebelum mencapai garis rata-rata bergerak tersebut. Relative strength. Teknik lainnya dalam analisis teknikal yang digunakan untuk menganalisis saham individual ataupun saham-saham dalam industri adalah teknik relative strength. Relative strength menggambarkan rasio antara harga saham dengan indeks pasar atau industri tertentu. Dalam penggunaan relative strength, jika terjadi tren pergerakan harga saham yang meningkat, maka bagi investor, pergerakan seperti ini merupakan sinyal akan terjadinya peningkatan rasio harga saham dibanding indeks pasar. Selanjutnya di bagian keempat, yaitu trading rule dalam analisis teknikal. Dalam praktek, para analisis teknikal biasanya membuat suatu aturan perdagangan trading rules yang biasa dipakai sebagai patokan dalam pengambilan keputusan membeli atau menjual saham. Tren penurunan harga saham atau declining trend akan mencapai titik terendah atau trough point yang kemudian dilanjutkan dengan terjadinya tren peningkatan atau rising trend harga saham. Situasi pada saat pergerakan harga saham mencapai titik terendah dan mulai meningkat bagi para analisis teknikal merupakan indikator atau sinyal untuk melakukan tindakan membeli saham. Berikutnya, tren peningkatan harga saham tersebut akan mencapai puncaknya pada saat harga saham mencapai titik puncaknya atau peak point. Selanjutnya di bagian kelima, yaitu metode dan pengemplotan grafik. Grafik pertama adalah grafik batang, di mana pergerakan harga saham ditunjukkan oleh diagram batang vertikal atau bar vertikal, di mana ujung atasnya menunjukkan catatan harga tertinggi saham, sedangkan ujung bawahnya menunjukkan catatan harga terendah. Grafik yang kedua ialah point and figure chart. Grafik poin dan gambar terdiri dari kotak-kotak yang mencerminkan himpunan pergerakan harga tertentu, di mana ada yang mencerminkan penurunan maupun peningkatan harga saham tertentu. Poin 0 mencerminkan penurunan harga saham dan poin X mencerminkan peningkatan harga, dan setiap kotak mencerminkan himpunan pergerakan harga tertentu. Yang ketiga, grafik garis atau line chart. Garis disusun dalam bentuk kontinu yang menghubungkan harga penutup antara interval waktu secara berurutan. Grafik garis juga berguna dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, harga tertinggi dan terendah yang diabaikan sehingga sebagian kegaduhan random atau random noise
yang terjadi selama sesi perdagangan dapat dideliminasi. Yang kedua, fokus pada pertimbangan harga penutup menampilkan grafik garis yang lebih bersih dan mudah untuk diamati sehingga memudahkan analisis untuk melihat tren yang terjadi sebelumnya. Yang ketiga, harga penutupan juga sangat penting sebagai dasar pertimbangan karena mencerminkan hanya para pelaku pasar yang benar-benar mempersiapkan untuk memegang sekuritas melampaui semalam atau overnight atau melampaui seminggu over a weekend. Yang keempat, grafik garis memungkinkan pengomplotan dengan rentang waktu yang lebih panjang daripada grafik batang. Yang keempat ialah grafik kandil. Grafik kandil hanya mencerminkan fenomena jangka pendek. Kemampuan perlamannya juga relatif pendek, yakni kurang dari 10 hari. Informasi yang disajikan dalam penggrafikan kandil identik dengan grafik batang atau bar chart. Kemudian bagian 6 yaitu model siklus pasar dan identifikasi tren dasar. Perbedaan tren terkait dengan perbedaan unit rentang waktu untuk tujuan praktis terdapat 4 bentuk tren, yaitu tren jangka pendek, yakni antara 3 hingga 6 minggu. Yang kedua ada tren jangka menengah, yakni antara 6 minggu hingga 9 bulan. Dan yang ketiga tren primer, antara 9 bulan hingga 2 tahun. Yang keempat ada tren sekunder antara 8 tahun hingga 12 tahun. Dalam mengidentifikasi sinyal-sinyal dalam pergerakan harga saham dikenal adanya 2 istilah penting untuk menggambarkan pergerakan harga saham. Yang pertama yaitu support adalah volume pembelian yang aktual atau potensial yang cukup untuk menghentikan tren menurun dari suatu harga dalam suatu periode yang cukup besar. Dan yang kedua ada resistance adalah volume penjualan aktual atau potensial yang cukup untuk memenuhi semua penawaran sehingga menghentikan harga yang lebih tinggi dalam waktu tertentu. Kemudian ada bagian ketujuh yaitu keuntungan dan kritik terhadap analisis teknikal. Jika seorang investor mampu mengakses informasi secara cepat, punya kemampuan analisis yang tinggi dan punya informasi baru, maka investor tersebut akan mampu mendapatkan return abnormal yang melebihi return pasar dan return investor lainnya. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa jika investor akan mendapatkan abnormal return, maka mereka harus mampu mendapatkan informasi secara lebih dibandingkan investor lainnya dan menerjemahkan informasi tersebut ke dalam tindakan membeli atau menjual saham sehingga investor dapat memperoleh keuntungan. Kritik yang timbul untuk analisis teknikal adalah yang berkaitan dengan asumsi yang mendasarinya dan keefektifan pendekatan analisis teknikal dalam memprediksi harga saham. Kritik yang paling tajam muncul dari penganut hipotesis efisiensi pasar. Kritik selanjutnya menganut keefektifan analisis teknikal yang jangka waktu yang panjang. Baiklah, saya akan menjelaskan slide ke-8 yang dimana pembahasannya mengenai kelemahan analisis teknikal. Dalam analisis teknikal, kelemahan analisis teknikal yaitu rintangan utama untuk legitimasi analisis teknikal adalah dalam prinsip ekonomi dari efficient market hypothesis atau biasa disingkat EMH. Menurut EMH, harga pasar mencerminkan semua informasi saat ini dan masa lalu sehingga tidak ada cara untuk mengambil keuntungan dari pola atau kesalahan harga untuk mendapatkan keuntungan ekstra atau alfa. Ekonom dan analis fundamental yang percaya pada pasar yang efisien tidak percaya bahwa informasi yang dapat ditindaklanjuti terkandung dalam data harga dan volume historis.
Dan lebih jauh lagi bahwa sejarah tidak terulang kembali, melainkan harga bergerak secara acak. Dan yang kritik kedua terhadap analis teknikal adalah bahwa ia bekerja dalam beberapa kasus, tetapi hanya karena itu merupakan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Mungkin itu saja. Yang pertama-tama untuk menganalisis teknikal, Anda harus menentukan time frame grafiknya. Misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun ataupun 3 tahun. Dengan menentukan time frame, Anda bisa menentukan analisis super resisten. Setelah itu, jika diperlukan, gunakan juga indikator saham seperti stock escalator, RSI Williams, B moving average, dan lain-lain. Indikator saham digunakan untuk menentukan sinyal suatu saham, apakah sinyal beli atau sinyal jual. Pada contoh saham ASII atau AS di atas, grafik yang pertama terlihat bahwa ASI harganya sudah naik 2 hari dan harganya tertahan di harga resisten 8.750 dan harga ASI selalu gagal menembus 8.750 yang juga merupakan resisten kuat. Pada perdagangan terakhir ASI hanya mampu ditutup 8.850. Di sini kita dapat menentukan level resisten paling dekat ASI atau AS11 Amerika Serikat adalah pada 8.750 dan 8.900 sampai 9.000. Sedangkan level supportnya adalah 8.360 dan 8.200. Jadi ASI kemungkinan koreksi. Apabila koreksi kemungkinan besar, ASI akan terkoreksi seharga 8.550 turun. Jika 8.550, maka ASI kemungkinan akan ke 8.200 di super kuatnya. Selain itu, dari indikator sukses AS juga tampak mengalami dead cross. ASI AS11 atau ASI AS Amerika Serikat akan rebound jika Amerika Serikat bisa bertahan di 8.550. Disitulah entry belinya, dan trade bisa menjual ASI apabila AS naik sampai mendekati 8.750. Jika ternyata AS naik kencang 8.750 tembus, maka AS bisa berpotensi menuju ke 8.900 sampai 9.000. Mungkin itu saja.